Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalsa Utami, NIM 2303198 dari jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Baik, di sini saya akan bercerita sedikit tentang tempat PKL saya yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2026 yang berlangsung selama 1 bulan, yang dimana 2 minggu rumah sakit dan 2 minggu puskesmas. Saya dari RIMKC kelompok 8 yang terdiri dari 8 orang, ditempatkan PKL di Kota Bantaeng. Nama rumah sakitnya sendiri yaitu Rumah Sakit Makatutu, dan nama dari puskesmasnya yaitu Puskesmas Kota Bantaeng. Mungkin itu saja yang bisa saya cerita tentang tempat PKL saya. Kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rancangan diagram ERD rumah sakit, diagram use case, diagram sequence, dan diagram DAD level 0 dan kamus data. Baik, di sini terdapat diagram use case, di mana diagram use case ini memiliki beberapa faktor, yaitu pasien baru, pasien lama, bagian pendaftaran atau admisi, tugas poli, kemudian dokter, apoteker, kemudian kasir, dan pimpinan. Nah, selanjutnya terdapat diagram sequence, di mana aktornya yaitu pasien baru, admisi, poli, dokter, apoteker, kasir keuangan, dan direktur. Selanjutnya terdapat diagram DAD level 0. Pada DAD level 0 sistem informasi rumah sakit ini terdapat petugas admisi, pasien, TPRJ, TPRI, TPRD, dokter atau perawat, penunjang medis, data obat, kasir dan keuangan, pimpinan. Yang pertama itu pendataan pasien, yang kedua transaksi, ketiga pemeriksaan, keempat farmasi, kelima pembayaran, dan keenam pelaporan. Pada pendataan pasien ini terdapat data ruang perawatan, data kamar, data dokter, data diagnosa, data tindakan, data pelayanan rawat inap atau rawat jalan, data pelayanan rawat darurat, data kelompok morbiditas. Kemudian pada TPRJ, TPRI, TPRD terdapat data registrasi pasien. Selanjutnya terdapat daftar registrasi poli, daftar diagnosa, daftar tindakan, daftar pelayanan RI, RJ, dan RD, daftar kelompok morbiditas. Yang kedua itu transaksi. Pada transaksi ini terdapat kunjungan rawat inap dan rawat jalan, dan kunjungan rawat darurat. Yang ketiga itu pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter, terdapat data pasien, data pemeriksaan tindakan, dan diagnosa. Selanjutnya terdapat hasil pemeriksaan diagnosa akhir, resep obat. Pada pemeriksaan ini terjadi pula penunjang medis, kemudian hasil lab atau radiologi. Yang keempat itu farmasi yang mendapatkan obat, data obat, pelayanan apotek, RI, dan RJ. Selanjutnya pembayaran. Pada pembayaran ini mengeluarkan bukti bayar, kemudian klaim BPJS dan billing, data obat, data tindakan pemeriksaan, tarif inasi bigi, status BPJS. Kemudian melakukan perhitungan biaya yang dilakukan oleh kasir, yaitu klaim BPJS, kwitansi, data obat, data biaya. Selanjutnya pelaporan. Pada pelaporan ini terdapat laporan registrasi pasien, kunjungan rawat inap, kunjungan rawat jalan, diagnosa penyakit, jenis pembayaran pelayanan rawat inap, pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat darurat, 10 besar penyakit, morbiditas pasien rawat inap atau RL2A, laporan morbiditas khusus pasien rawat inap RL2A. Selanjutnya terdapat kamus data. Pada kamus data ini terdapat tabel pasien,
dengan beberapa field, yaitu ID pasien menggunakan tipe data primary key, nomor rekam medis menggunakan varchar, nama pasien menggunakan varchar, jenis kelamin menggunakan varchar, tanggal lahir menggunakan date, agama menggunakan varchar, alamat menggunakan varchar, status menggunakan varchar, pendidikan menggunakan varchar, pekerjaan menggunakan varchar, nomor telepon menggunakan varchar, nama penanggung jawab menggunakan varchar. Selanjutnya pada tabel pendaftaran pasien darurat memiliki beberapa nama file. Yang pertama itu ID pendaftaran darurat sebagai primary key dan beberapa field lainnya yang menggunakan tipe data varchar dan date. Selanjutnya pada tabel rawat darurat ini memiliki field ID rawat darurat yang sebagai primary key dan beberapa field lainnya yang menggunakan varchar dan date. Selanjutnya tabel pendaftaran rawat jalan. Pada tabel pendaftaran rawat jalan ini memiliki field ID TPRJ sebagai primary key dan beberapa field lainnya yang menggunakan varchar dan date. Kemudian tabel rawat jalan yang menggunakan field ID rawat jalan sebagai varchar dan beberapa field lainnya juga menggunakan varchar. Tabel pendaftaran rawat inap. Pada tabel pendaftaran rawat inap ini menggunakan field ID pendaftaran rawat inap sebagai primary key dan beberapa field lainnya menggunakan varchar dan date. Tabel rawat inap. Pada tabel rawat inap ini menggunakan ID rawat inap sebagai primary key dan field lainnya sebagai varchar dan date. Selanjutnya pada tabel poli. Tabel poli ini menggunakan ID poli sebagai primary key dan field lainnya yaitu ID poli umum sebagai varchar, poli syaraf, poli gigi, poli mulut, poli anak, poli jiwa, poli mata, poli objin, poli interna, poli kulit dan kelamin, poli jantung, poli THT, poli paru yang menggunakan varchar. Selanjutnya tabel perawat. Pada tabel perawat ini menggunakan ID perawat yang sebagai primary key dan beberapa field lainnya yang menggunakan varchar. Pada tabel dokter. Tabel dokter ini menggunakan ID dokter sebagai primary key dan beberapa field lainnya menggunakan varchar. Pada tabel diagnosa. Tabel diagnosa ini menggunakan ID diagnosa sebagai primary key dan beberapa field lainnya menggunakan varchar. Selanjutnya pada tabel tindakan. Tabel tindakan menggunakan ID tindakan sebagai primary key dan beberapa field lainnya menggunakan varchar. Kemudian tabel pemeriksaan penunjang. Pada pemeriksaan penunjang ini menggunakan ID pemeriksaan penunjang sebagai primary key dan beberapa jenis pemeriksaan penunjang lainnya yaitu pemeriksaan laboratorium, radiologi, CT scan, USG, rongsen, EKG, hemodialisis, endoskopi yang menggunakan tipe data varchar. Selanjutnya tabel hasil pemeriksaan penunjang. Pada tabel hasil pemeriksaan penunjang ini menggunakan ID hasil pemeriksaan penunjang sebagai primary key dan beberapa field lainnya menggunakan varchar. Kemudian tabel perawatan. Pada tabel perawatan ini menggunakan ID perawatan sebagai primary key dan beberapa field lainnya menggunakan varchar. Selanjutnya tabel ruangan. Tabel ruangan menggunakan ID ruangan sebagai primary key dan beberapa field lainnya yang menggunakan varchar. Kemudian tabel obat, yang dimana tabel obat ini menggunakan ID obat sebagai primary key dan beberapa field lainnya menggunakan tipe data varchar. Selanjutnya tabel apotek. Pada tabel apotek ini menggunakan ID apotek yang dimana tipe datanya yang itu menggunakan primary key dan beberapa field lainnya menggunakan tipe data varchar dan date.
pada tabel kasir. Pada tabel kasir ini menggunakan ID kasir sebagai primary key dan beberapa field lainnya menggunakan tipe data varchar dan det. Yang pertama itu terdapat entitas pasien. Entitas pasien ini terhubung dengan relasi TPRI, relasi rawat inap. Kemudian pada relasi rawat inap ini terdapat entitas perawat, terhubung juga dengan entitas dokter, kemudian ke diagnosa, tindakan, pemeriksaan penunjang dan relasi hasil pemeriksaan penunjang. Pada relasi pemeriksaan penunjang ini biasa menerima entitas perawatan, kemudian memiliki ruangan. Pada ruangan ini biasa terjadi operasi dan biasa juga mendapatkan resep obat lalu ke apotik dan melakukan pembayaran. Apabila melakukan operasi, dia biasa juga langsung ke ICU, kemudian kembali menerima perawatan dan memiliki ruangan, mendapat resep obat, kemudian melakukan pembayaran. Selanjutnya relasi TPRJ, di mana relasi TPRJ ini terhubung dengan relasi rawat jalan, kemudian ke entitas poli, lalu memiliki entitas perawat, dokter, kemudian diagnosa, tindakan, dan pemeriksaan penunjang. Pada pemeriksaan penunjang ini keluar relasi hasil pemeriksaan penunjang, di mana relasi pemeriksaan penunjang ini terhubung dengan relasi menjalani operasi. Pada saat menjalani operasi terhubung dengan relasi ICU, kemudian pada relasi ICU ini terhubung dengan entitas ruang jenazah, kemudian relasi pembayaran dan kasir lalu pulang. Kemudian bisa juga dari relasi ICU bisa langsung terhubung dengan relasi menerima entitas perawatan, kemudian masuk memiliki ruangan dan mendapat resep obat, kemudian ke apotik melakukan pembayaran, kasir, kemudian pulang. Selanjutnya pada relasi TPRD yang terhubung dengan rawat darurat yang memiliki ruangan, entitas perawat, entitas dokter, kemudian mengeluarkan entitas diagnosa, kemudian melakukan tindakan dan melakukan relasi pemeriksaan penunjang, kemudian hasil pemeriksaan penunjang dan menjalani operasi, kemudian masuk ruang ICU. Pada ruang ICU ini biasa dipindahkan ke ruang jenazah dan melakukan pembayaran di kasir lalu pulang. Biasa juga pada ruang ICU ini dia menerima perawatan, memiliki ruangan, mendapat resep obat, kemudian ke apotik dan melakukan pembayaran ke kasir lalu pulang. Selanjutnya pada TPRJ, pada saat hasilnya keluar biasa dia langsung menerima perintah untuk melakukan rawat inap. Nah, pada relasi hasil pemeriksaan penunjang ini terhubung langsung dengan TPRI, kemudian ke rawat inap, kemudian menerima perawatan, memiliki ruangan dan mendapat resep obat ke apotik dan kasir lalu pulang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tugas relasi, yaitu rancangan aplikasi rumah sakit menggunakan aplikasi Visual Basic.
Thank you.